Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini hidup terasa semakin berat, padahal tak ada bencana besar yang menimpa? Hati mudah gelisah, pikiran tak pernah benar-benar tenang, dan doa terasa seperti tak sampai kemana-mana. Anehnya, meski kita masih menjalankan sholat, masih melakukan ibadah, namun ada ruang kosong yang terasa hampa di dalam dada, seolah cahaya yang dulu menerangi hati perlahan mulai meredup. Kita bisa tertawa lepas di hadapan banyak orang, terlihat kuat dan baik-baik saja. Namun saat malam tiba, saat suasana mulai sunyi dan semua orang terlelap, barulah kita merasakan sesungguhnya betapa lelahnya jiwa ini. Kita memendam begitu banyak rasa takut, kekhawatiran, dan luka yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Perlahan, ketenangan itu merasa semakin menjauh. Tahukah kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bacaan-bacaan khusus yang sering beliau baca saat sholat tahajud. Bukan sekedar ayat yang dilafadzkan begitu saja, melainkan ayat-ayat yang memiliki kedalaman makna luar biasa. Ayat yang mampu mengguncang jiwa, membuat hati bergetar, dan memancing air mata mengalir dalam sujud karena kita sadar betapa kecil dan lemahnya diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Ironisnya, banyak orang hari ini berjalan ke sana kemari mencari ketenangan, bertanya pada manusia, mencari pelarian di dunia, namun justru melupakan jalan paling dekat, kembali kepada firman-Nya di sepertiga malam. Mungkin yang membuat hidupmu terasa berat bukan karena dunia ini terlalu kejam. Bisa jadi hatimu hanya terlalu lama jauh dari ayat-ayat Allah, terlalu lama melaksanakan ibadah tanpa menghadirkan sepenuh hati, terlalu lama hidup tanpa percakapan yang paling jujur dengan Sang Pencipta di tengah kesunyian malam. Ingatlah, tahajud bukan sekedar soal bangun tidur saat orang lain masih terlelap. Tahajud adalah tempat di mana jiwa yang hancur diam-diam dipeluk oleh Allah. Di sanalah air mata yang selama ini ditahan akhirnya boleh jatuh tanpa rasa malu. Di sanalah manusia berhenti berpura-pura kuat di hadapan dunia dan berani mengakui segala kelemahan hanya kepada Tuhannya. Mungkin malam ini Allah sengaja mempertemukan dengan video ini karena ada sesuatu di dalam hatimu yang ingin Dia hidupkan kembali melalui ayat-ayatnya sebelum semuanya terasa semakin jauh. Sahabat jiwa insani, ada surat pertama yaitu surat An-Nas, perlindungan dari bisikan yang merusak. Surat pertama yang sangat dianjurkan dibaca saat tahajud adalah surat An-Nas, surat pendek yang sering dianggap sederhana, padahal di dalamnya tersimpan perlindungan terbesar bagi hati manusia. Seringkali kita tidak sadar, hal yang paling menghancurkan kedamaian hidup kita bukan hanya masalah harta, pekerjaan, atau urusan dunia. Lebih berbahaya lagi adalah bisikan halus yang masuk ke dalam sanubari. Bisikan yang membuat hati gelisah, semangat ibadah luntur, pikiran kacau, dan perlahan membuat kita merasa semakin jauh dari Allah. Itulah sebabnya surat An-Nas begitu istimewa. Di dalamnya kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bisikan pengganggu, baik yang datang dari jin maupun dari lingkungan dan pikiran sendiri yang bisa menjerumuskan. Saat tengah malam yang sunyi, hati manusia berada dalam kondisi paling jujur dan paling lembut. Di saat itulah rasa sedih, takut, dan cemas yang selama ini disembunyikan seringkali muncul di permukaan. Dan di saat inilah bisikan setan paling gencar mempermainkan pikiran, membuat kita merasa sendirian dan tertekan. Membaca surat An-Nas di tengah malam itu ibarat mengingatkan jiwa, masih ada Allah tempat berlindung yang paling aman. Dia mendengar setiap kegelisahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi diam-diam lelah bertarung dengan pikirannya sendiri. Ada yang tersiksa oleh pikirannya tak kunjung reda, ada yang sulit tidur karena kekhawatiran, ada yang perlahan kehilangan semangat hidup. Dan semuanya itu sering bermula dari bisikan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa pertahanan. Maka saat engkau membaca nanti, jangan hanya melafalkan hurufnya ya, rasakan maknanya. Katakan dalam hatimu, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala hal yang diam-diam merusak ketenanganku,
dari rasa takut, kegelisahan, dan segala hal yang menjauhkanku dari cahayamu. Lalu surat yang kedua yaitu Al-Falaq, surat Al-Falaq, penjaga dari segala kejahatan yang tersembunyi. Surat kedua yang penuh keberkahan adalah surat Al-Falaq. Surat ini mengajarkan kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan, baik yang tampak mata maupun yang tersembunyi. Tidak semua luka datang dari serangan yang terang-terangan. Kadang yang perlahan menghancurkan jiwa adalah rasa iri hati orang lain, kebencian yang disembunyikan, ucapan yang menusuk hati, atau tekanan batin yang tak terlihat oleh orang lain. Saat dibaca di waktu tahajud, surat ini terasa begitu mendalam, seolah seorang hamba sedang mengaku, "Ya Allah, aku lemah, jagalah aku dari segala keburukan yang tak mampu aku hadapi sendirian." Di dalamnya tersebut perlindungan dari kejahatan malam yang gelap gulita. Ini bukan hanya tentang kegelapan fisik, tapi juga kegelapan yang menyelimuti hati. Ada malam-malam di mana dada terasa sesak tanpa alasan jelas, pikiran penuh sesak, dan rasanya dunia terasa begitu sepi. Di saat seperti itu, surat Al-Falaq menjadi penegas bahwa hanya Allah yang bisa menjaga hati dari ketakutan yang tak terjelaskan. Kita sering sibuk menjaga tubuh dari bahaya fisik, tapi lupa menjaga hati dari bahaya batin. Padahal luka di jiwa jauh lebih lama sembuhnya daripada luka di raga. Banyak orang yang tubuhnya sehat walafiat, namun jiwanya lelah tertekan. Maka bacalah surat ini dengan keyakinan penuh, mohon perlindungan bukan hanya dari kejahatan manusia, tapi juga dari rasa takut, cemas, dan luka batin yang selama ini diam-diam melemahkanmu. Karena kadang yang paling menghancurkan seseorang bukanlah dunia di luar dirinya, melainkan kegelapan yang dibiarkan tumbuh di dalam hatinya sendiri. Dan hanya Allah yang mampu menyalakan kembali cahayanya. Lalu yang ketiga surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kembali kepada satu-satunya tempat bergantung. Surat ketiga adalah surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek namun maknanya sedalam samudra. Di sini intinya keimanan kita terungkap, pengakuan bahwa tidak ada tempat bersandar selain Allah, tidak ada yang benar-benar menenangkan hati selain Dia, dan tidak ada kekuatan penyelamat selain kekuasaannya. Sangat pas dibaca di sepertiga malam saat kesunyian membuat kita mulai jujur pada diri sendiri. Kita sering merasa aman karena memiliki harta, jabatan, atau banyak teman, padahal semua itu bersifat sementara. Orang yang memuji hari ini bisa saja menjauh esok hari. Kekayaan yang terasa melimpah bisa saja hilang dalam sekejap mata. Saat semua itu hilang atau tak lagi cukup memberi ketenangan, barulah kita sadar hanya Allah yang kekal dan selalu ada. Surat Al-Ikhlas mengingatkan kita untuk melepaskan ketergantungan berlebihan pada dunia. Seringkali hati terasa hampa meski hidup terlihat sempurna, karena kita lupa hati manusia tidak diciptakan untuk dipenuhi oleh harta atau kedudukan. Hati hanya akan menemukan kedamaian sejati saat ia kembali dekat dengan penciptanya. Kita boleh bekerja keras, mengejar mimpi, dan membangun kehidupan, tapi jangan sampai hati lebih bergantung pada hasil usaha daripada kepada Sang Pemberi rezeki. Dunia selalu berubah, namun janji Allah tidak pernah berubah. Saat membacanya nanti, rasakanlah kebesarannya di tengah segala keterbatasanmu. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita sadar bahwa dunia ini terlalu kecil untuk dijadikan tempat berlabuh utama. Mungkin selama ini hatimu lelah karena menggantungkan bahagia pada hal yang bisa hilang, bukan kepada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Lalu untuk yang keempat, surat yang keempat, surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu kasih sayang bagi hamba yang terus berusaha. Bagian terakhir yang sangat menyejukkan hati adalah surat Al-Muzammil ayat 20. Meskipun hanya satu ayat, isinya adalah pengingat paling indah bagi siapa saja yang merasa belum cukup baik dalam beribadah. Ayat ini berbicara tentang hamba yang berusaha bangun malam meski dalam keadaan lelah, lemah, dan penuh keterbatasan. Ini adalah kalimat yang menenangkan. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari hambanya. Dia hanya ingin melihat ketekunan untuk terus kembali. Banyak orang ingin rajin tahajud, namun merasa dirinya terlalu lemah.
Ada yang kalah melawan kantuk, ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang sudah mencoba lalu berhenti, dan akhirnya merasa malu untuk mencoba lagi. Padahal lewat ayat ini Allah sedang berkata, aku tahu batas kemampuanmu, aku tahu engkau lelah, namun usaha kecilmu untuk mendekat itu sudah sangat berharga di sisiku. Ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memohon ampun. Seringkali yang membuat hati terasa sempit bukan hanya masalah hidup, melainkan dosa-dosa yang terlalu lama dipendam tanpa dibersihkan dengan istighfar. Dan malam adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati. Saat semua orang terlelap, kita datang dengan segala kerendahan hati yang berkata, ya Allah, ampunilah segala kekhilafanku. Islam bukan agama yang menyiksa. Allah tahu ada hamba yang hanya mampu membaca sedikit ayat, ada yang baru belajar, ada yang masih tertatih, namun pintu rahmatnya tetap terbuka lebar. Seringkali kita menjauh bukan karena Allah menolak, tapi karena kita merasa diri terlalu kotor untuk kembali. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kesalahan hambanya. Maka datanglah kepadanya dengan apa adanya, bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan hati yang rindu pulang. Allah tidak mencari hamba yang tidak pernah jatuh, melainkan hamba yang berani bangkit dan kembali berkali-kali jika perlu. Sekarang cobalah renungkan kembali mengapa Allah mempertemukanmu dengan keempat bacaan ini malam ini. Bukan kebetulan, mungkin karena Dia tahu hatimu sedang lelah, terlalu lama memikul beban sendirian, terlalu lama terlihat kuat di depan manusia sampai lupa cara menangis di hadapan Tuhan. Lewat An-Nas, Dia mengajarkanmu berlindung dari gangguan yang merusak batin. Lewat Al-Falaq, Dia menjagamu dari segala keburukan yang tersembunyi. Lewat Al-Ikhlas, Dia mengajak hatimu untuk hanya bergantung kepadanya. Dan lewat Al-Muzammil, Dia meyakinkan bahwa kasih sayangnya tetap terbuka bagi siapa saja yang berusaha kembali. Ingatlah, ketenangan tidak datang saat masalahmu selesai, melainkan saat hati merasa dekat dengan Allah. Itulah sebabnya ada orang yang hidup sederhana namun hatinya damai, dan ada yang berkecukupan namun jiwanya tetap hampa. Karena kebutuhan utama hati bukanlah harta atau kedudukan, melainkan kedekatan dengan Sang Pemilik segala kehidupan. Tahajud bukan soal lama atau pendeknya waktu, bukan soal indah atau tidaknya bacaan. Ia adalah soal hati yang pulang, soal kejujuran mengakui, tanpamu aku tidak sanggup melangkah. Jika malam ini hatimu mulai tersentuh, jangan abaikan. Jangan tunggu hidup benar-benar hancur untuk kembali. Mulailah perlahan, bangunlah meski hanya sebentar, baca ayat meski hanya sedikit, menangislah meski tanpa suara, karena Allah tidak melihat seberapa sempurna ibadahmu, tapi seberapa tulus hatimu ingin kembali. Percayalah, tak ada satu tetes air mata pun yang jatuh di sepertiga malam yang tidak dicatat dan didengar olehnya. Mungkin setelah ini masalahmu belum langsung selesai seketika, namun setidaknya malam ini hatimu telah diingatkan, engkau tidak sendirian, masih ada Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah pergi, dan selalu membuka pintu ampun bagi siapa saja yang mengetuknya. Maka jangan lelah untuk kembali, jangan berhenti menyapa langit di tengah malam, karena bisa jadi satu sujud yang tulus malam ini adalah awal dari perubahan yang tak pernah kau duga sebelumnya. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu menemukan jalan pulang menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.